Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Tomojuler dari kelas 7B yang ingin memaparkan rangkuman hasil dari materi pertemuan 4 dan materi pertemuan 5. Materi pertemuan 4 yang kita membahas tentang perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk, barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Selain itu, inovasi dan pengembangan desain juga termasuk dari bagian dari perancangan produksi. Tujuan perencanaan produksi yaitu mempergunakan bahan, alat, dan sumber daya produksi secara efisien. Selanjutnya, kedua itu meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku yang produksi. Keempat, yang ketiga, menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Dengan perencanaan yang tepat, maka kualitas produk akan baik. Jika kualitas produk akan baik, konsumen pun akan merasa puas dan biasanya akan melakukan repeat order atau pengulangan. Bisnis pun makin melesat dan angka penjualan produk akan meningkat. Tahapan perencanaan produksi, salah satunya yang pertama itu routing. Routing ini salah satu tahapan perencanaan produksi yang perlu kita ketahui. Secara umum, routing adalah menentukan jalur mana produk tersebut diproses menjadi bahan jadi. Fungsi dari routing ini adalah untuk mengatur untuk setiap tahapan, menunjukkan urutan yang sesuai aktivitas. Yang kedua selanjutnya scheduling. Tahapan perencanaan produksi selanjutnya adalah scheduling. Ini berfokus pada kapan waktu proses produksi akan selesai. Ketiga, dispatching. Beberapa hal yang termasuk dalam bagian dispatching adalah memberikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Dua, mengelola pencatatan dari proses produksi awal hingga akhir. Yang terakhir, follow up. Dalam tahapan yang terakhir ini kita perlu mengetahui adakah kekeliruan dari pembuatan produk atau adakah hambatan selama proses produksi. Kemudian kita perlu melihat hasil dan membandingkan dengan rencana awal. Jika tidak sesuai, berarti ada hambatan yang perlu diketahui solusinya. Jenis-jenis perencanaan produksi sebagai berikut. Salah satunya metode pekerjaan, metode batch, metode aliran, metode produksi massal. Produksi barang dan jasa didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang atau jasa pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui perorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Produksi barang dan jasa bagi konsumen. Produksi mendatangkan utilitas atau kemampuan dari hasil produksi untuk memuaskan keinginan manusia. Di antaranya utilitas waktu. Hasil produksi tersedia ketika konsumen menginginkannya. Yang kedua, utilitas tempat. Hasil produksi tersebut tersedia di tempat yang diinginkan oleh konsumen. Utilitas kepemilikan. Hasil produksi tersedia untuk dimiliki dan digunakan oleh konsumen. Faktor yang mempengaruhi rencana proses produksi barang dan jasa yaitu manfaat produk bagi konsumen, permintaan produk terhadap produk, keuntungan dari penjualan produk, fasilitas operasi proses produk, kekuatan pesaing, kemampuan distribusi, dan pengembangan produk pada masa yang akan datang. Strategi perencanaan produksi barang dan jasa. Yang pertama, memprediksi permintaan konsumen untuk mengetahui beberapa banyak barang yang harus diproduksi selama periode tertentu. Cara yang dilakukan dengan meninjau permintaan konsumen. Yang kedua, menggunakan sistem manajemen inventaris yang baik. Maka kita dapat menganalisis permintaan konsumen untuk berbagai produk dan mengetahui rasio perputaran inventaris secara lebih mudah. Strategi perencanaan produksi barang dan jasa. Mempersiapkan karyawan. Perkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pastikan karyawan adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, mengatur waktu. Dalam tahap ini menyesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Setelah pemetaan proses dilakukan, maka kita mengetahui beberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses. Perencanaan pemasaran barang dan jasa. Rencana pemasaran menurut Kurosaki dan Sussman adalah dokumen yang berisi 6 aspek. Aspek yang pertama, analisa situasi pemasaran yang terjadi ketika rencana pemasaran tersebut akan dibuat. Selanjutnya, analisa terhadap peluang dan ancaman. 3, target dari pemasaran produk. Selanjutnya, strategi pemasaran yang akan dilakukan. Program tindakan pendapatan yang akan diproyeksikan untuk tujuan rencana pemasaran produk. Tujuan rencana pemasaran diantaranya adalah
mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas, meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Sebelum produk menyusun rencana pemasaran produk, produsen harus bisa memastikan bahwa produk tersebut dibuat dengan beberapa pertimbangan yang matang, khususnya yang terkait dengan target pelanggan, serta produk tersebut sudah seharusnya memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh target pasar yang dibidik perusahaan ketika menciptakan produk tersebut. Nah, konsumen sebelum merencanakan pemasaran produk, ada baiknya setidaknya produsen perlu memikirkan dua pertanyaan ini. Apakah produk yang akan dipasarkan itu berguna untuk orang yang membelinya? Artinya, bagaimana produk yang akan dipasarkan itu dapat membuat hidup orang yang membelinya jadi lebih baik. Nah, jika produsen sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka setidaknya akan dapat mempermudah produsen untuk menentukan pesan yang tepat ketika mengkampanyekan produk yang akan dipasarkan tersebut. Cara yang bisa produsen lakukan agar dapat memberikan perhatian kepada konsumen adalah dengan memahami karakteristik sifat perilaku dari konsumen. Diperlukan riset khusus untuk mengumpulkan informasi terkait dengan konsumen yang menjadi target pasar dari produk tersebut. Di antaranya seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, profesi, dan hobi. Bila perlu dilakukan proses wawancara tersebut terhadap sejumlah konsumen yang tercatat sebagai pelanggan dari produk yang produsen buat tersebut, misalnya dengan melalui panggilan telepon atau melakukan pertemuan, sehingga produsen dapat bertanya mengenai preferensi yang berkaitan dengan produk produsen. Mendengarkan komentar dari pelanggan juga bisa memudahkan pembentukan rencana pemasaran produk yang akan produsen lakukan. Nah, pesan untuk memasarkan sebuah produk tentu diperlukan komunikasi dengan konsumen. Apalagi menurut sebuah hasil riset yang berkaitan dengan pemasaran suatu produk, lebih dari 50% konsumen merasa tertarik membeli produk jika mereka terhubung secara emosional. Tentu saja, koneksi emosional itu terbangun lewat pesan yang disampaikan terkait dengan produk yang akan dipasarkan tersebut. Nah, memasarkan produk dengan pesan yang tepat sebaiknya dibuat dalam bentuk naratif agar konsumen bisa lebih terhubung dengan konsumen tersebut. Nah, tim pemasaran. Sebuah tim pemasaran produk sudah seharusnya menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran, metode, dan juga pengembangannya. Salah satunya promosi. Rencana promosi produk tentunya perlu mengelaborasikan serta menyampaikan pesan produk kepada konsumen pada waktu yang tepat. Maka dari itu diperlukan riset yang pada akhirnya akan mempermudah produsen untuk melakukan identifikasi yang lebih gitu berkaitan dengan target sasaran promosi produsen. Selanjutnya, analisis. Tentunya sebagai orang yang akan memasarkan sebuah produk, produsen tidak bisa begitu saja langsung mengharapkan proses pemasaran produk yang dengan hasil yang sempurna, apalagi ketika melakukan percobaan pemasaran produk. Yang pertama, produsen juga perlu memikirkan tentang kegagalan sebagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dalam pemasaran produk juga ada pembagian segmentasi pasar. Contoh segmentasi pasar bisa produsen kita lihat. Segmentasi pasar dari produk fashion wanita yang dibedakan berdasarkan usia. Mulai dari produk fashion wanita untuk usia 15-20, usia 21-30, usia 31-40 hingga lebih dari 40 tahun. Jika melihat ilustrasi di atas, disimpulkan bahwa produsen akan lebih mudah dalam melihat karakteristik dan tingkat kebutuhan masing-masing segmen pasar. Dalam hal ini calon konsumen wanita. Targeting. Maka kedua tim pemasaran produk akan mulai mengerucutkan lagi segmen pasar sehingga target pasar dan produk yang akan dipasarkan itu akan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu juga akan membuat produsen lebih efektif ketika akan melakukan strategi berikut. Positioning. Setelah targeting, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan positioning. Pada dasarnya positioning ini merupakan langkah yang membuat kita bisa menentukan hal apa yang membedakan produk yang kita pasarkan dengan produk lain, sehingga diharapkan akan lebih mudah diingat oleh calon konsumen. Positioning ini berfungsi agar kita dapat lebih mengkomunikasikan konsep dari produk yang kita pasarkan tersebut ke dalam pikiran calon konsumen. Yang menentukan pangsa pasar. Setelah melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui segmentasi pasar, maka selanjutnya perlu ditentukan pula pangsa pasar dari produk yang akan dipasarkan tersebut. Menentukan target pemasaran dengan menggunakan konsep SMART.
pada saat menentukan target pemasaran, maka gunakan konsep yang ringkas dan sederhana. Dalam hal ini, kebanyakan tim pemasaran produk akan menerapkan konsep SMART, yang merupakan akronim dari spesifik, measurable atau terukur. Menentukan strategi pemasaran, sebuah rencana pemasaran produk yang sudah diracik dengan matang tentu juga harus segera diterapkan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pemasaran yang struktur dengan baik agar bisa merealisasikan rencana pemasaran yang sudah melalui beragam pertimbangan itu. Nah, strategi pemasaran akan lebih terfokus pada cara menjangkau konsumen. Misalnya, dengan cara mengundang konsumen untuk datang ke bazar, memasang iklan di media elektronik seperti radio, atau mengingat bahwa saat ini pengguna internet semakin banyak jumlahnya. Maka, bukan suatu ide yang buruk jika kita juga mencoba beriklan di internet. Nah, yang terakhir, membuat anggaran rencana pemasaran produk. Yang terakhir ini dan termasuk sangat penting karena berkaitan dengan uang dan pembuatan anggaran yang sesuai dengan budget yang disediakan. Contohnya, jika kita menyiapkan budget sebesar 10 juta untuk keperluan pemasaran produk, maka sebaiknya kita membuat anggaran yang dibedakan masing-masing fungsinya. Misalnya, transportasi 3 juta, uang iklan di media elektronik 2 juta, uang untuk pembuatan brosur 1 juta, uang untuk beriklan di internet dan pembuatan website produk sekitar 3 juta. Membuat rencana evaluasi selama setahun, memikirkan tentang evaluasi bersamaan dengan rencana pemasaran produk memang harus dilakukan. Hal tersebut perlu kita pahami, sebab kita tidak boleh begitu saja menganggap bahwa rencana yang kita lakukan itu akan selalu berjalan mulus tanpa adanya halangan sedikit pun. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali. Perlu diingat bahwa melakukan evaluasi bukan hanya terbatas karena kegagalan saja, melainkan dengan evaluasi kita juga bisa membantu melihat target yang sudah berhasil dicapai. Nah, mungkin sekian hasil dari pemaparan materi tentang materi pertemuan 4 dan 5. Maaf jika ada salah dan perkataan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.